Selamat bergabung kembali bersama Mencari Pemimpin. Malam hari ini kita ingin bicara soal berawal dari apa yang terjadi di Den Haag 10 sampai 13 November lalu. Pengadilan Rakyat Internasional yang mencoba menginterpretasi ulang apa yang terjadi di September 65 dan 66 di Indonesia. Bahwa telah terjadi pembunuhan ratusan ribu bahkan jutaan dilaporkan karena mereka dianggap terlibat atau dianggap punya keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Pertanyaannya adalah kalau kita ingin rekonsiliasi atau mengakui bahwa ada sejarah kelam. Pak Effendi, saya mau tanya dulu, Bapak mengakui nggak bahwa September 65, 66 itu adalah bagian dari sejarah kelam Indonesia? Ya. Mengakui. Itu kita akui bersama. Baik prolognya, nalognya sampai epilognya adalah sejarah kelam Indonesia. Dan itu adalah bagian dari aksi kaum komunis pada waktu itu yang termasuk secara justru kebudayaan. Anda melihat sejarah kelam karena Partai Komunis Indonesia. Sementara dari sisi yang lain itu adalah pembantaian mereka yang dianggap PKI. Kalau kita ingin mencari sebuah upaya untuk mengakui sejarah dan sama-sama tidak mengulang atau memulai sejarah peradaban yang lebih baik, dari mana kita mulainya? Bung Haris, Anda melihat bahwa ini tidak ada ujungnya nggak? Iya, menurut saya kita sudah melewati banyak kesempatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Saya tadi suka sekali ketika Rosi menyebutkan bahwa ini pendekatannya harus korban. Tapi ada banyak catatan. Satu, pendekatan yang banyak dimunculkan adalah menganggap ini sebagai PKI, gitu. Padahal saya menaruh hormat dengan penjelasan Pak Slamet Effendi tadi yang juga banyak diadopsi juga oleh banyak pihak untuk melihat sejarah sebelumnya. Tapi saya mau bilang seperti ini, mari kita lihat secara lebih jernih. Satu, kita bicara soal pelanggaran hak asasi manusia, ya kan? Jadi soal korban. Yang banyak dibicarakan orang dengan cara yang sangat singkat, seolah-olah ada konflik dengan ini jumlah orang yang banyak lawan jumlah orang yang banyak. Yang coba dibongkar, baik itu melalui IPT atau melalui cara-cara yang lain, ada satu situasi-situasi atau banyak situasi, sekarang misalnya begini, ada perempuan yang diperkosa secara tidak manusiawi. Apakah ketika misalnya kita anggap bahwa orang ini PKI dulunya, maka itu dibenarkan? Waktu itu, apakah kita dibenarkan membela Pancasila dengan cara seperti itu? Jadi ada situasi-situasi yang seperti itu, yang dia sudah ada di bawah garis kewajaran. Jadi begini, Bung, Pancasila pada waktu itu tenggelam oleh yang bernama Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Dan di kala itu komunis dengan sangat leluasa melakukan perannya terutama di bidang kebudayaan sampai di bidang yang sebenarnya fisik. Baik. Misalnya membuat berbagai sandiwara, lakon, ludruk, ketoprak, jalan kepang dan sebagainya. Seluruhnya adalah untuk menyepelekan agama dan Tuhan. Ada lakon matine Gusti Allah mantu Jibril. Betul Pak Slamet. Begini, tapi yang ingin dikatakan adalah apakah kemudian penghukumannya bisa di luar batas kemanusiaan begitu? Ya, dan juga hari ini begini, saya mau bilang, mohon maaf. Jadi itu satu hal. Saya mau mengajak kita melihat pada soal korban. Yang saya cukup prihatin dalam konteks yang negatif. Kenapa kok terus di counter, dilawan dengan mengatakan bahwa itu PKI dulu? Apakah negara harus minta maaf dengan PKI? Gak mungkin. Subjek hukum hanya dua, individu dan kelompok, baik perusahaan, organisasi. PKI sudah tidak ada subjek hukumnya. Ya. Jadi tidak mungkin ada minta maaf. Sehingga ketika ada berita bahwa Presiden Jokowi akan minta maaf pada PKI, itu adalah penyesatan, itu adalah pemelintiran. Karena tidak mungkin juga. Mobilisasi informasi untuk terus black campaign menyudutkan yang namanya PKI. Padahal hari ini yang kita diskusikan soal nilai dan tindakan. Saya singkat, mungkin waktu kita terbatas. Saya cuma mau bilang, ketika ada kejahatan terjadi di Indonesia per hari ini, apa basis standar value kita? Standar nilai kita. Karena kita tidak pernah mengambil sikap, mengambil garis batas tentang apa yang buruk dan apa yang tidak. Contoh peristiwa 65, ketika kita misalnya Mbak Nur dan kawan-kawan membuat inisiatif IPT di Den Haag, masih didiskusikan, diperdebatkan, bahkan dicaci maki. Ketika bicara soal bagaimana menyelesaikan persoalan HAM,
Pak Slamet Effendi dengan baik sekali menggambarkan sampai runut ke belakang. Artinya apa? Kita nggak punya satu garis batas. Apa yang baik, apa yang tidak. Ini bukan soal dia PKI. Di negeri ini, per hari ini sekali lagi saya bilang, karena pengalaman 65 kita tidak selesaikan, ada orang dituduh komunis, ada orang dituduh Ahmadiyah, ada orang dituduh Syiah, ada orang dituduh Cina. Ada saja dasar pembedanya. Nah, itu yang bagaimana kita menyusun satu garis batas tadi. Padahal kita ingin melangkah ke depan dengan peradaban yang lebih baik. Tapi saya mau mengklarifikasi dulu dengan Mbak Nur. Mbak Nur, apakah benar Pengadilan Rakyat Internasional yang ada hadiri di Den Haag itu untuk membela PKI? Atau justru Anda orientasinya pada korban? Itu saya rasa kita luruskan dulu di sini. Ya, sama sekali tidak benar. Saya Sama sekali justru tidak untuk membela PKI ya? Sama sekali tidak. Ini bukan masalah ideologi, tapi masalah kemanusiaan, masalah penegakan hak asasi manusia yang menjadi mandat konstitusi kita, Pancasila dan peraturan perundangan yang lain. Ya. Nah, saya hanya ingin menambahkan, kita bukan tidak lagi punya batas mana yang baik dan yang buruk, tapi juga salah pemahaman bahwa yang disebut masalah hak asasi manusia itu sebetulnya membatasi wewenang negara terhadap warga negaranya. Ketika negara menggunakan kekuasaan yang eksesif terhadap warga negaranya, itu masalah hak asasi Dan manusia. itu harus dikoreksi dan menjadi pelajaran. Kenapa Pak Kiflan? Ya begini, kalau kita membicarakan permasalahan korban dan kemudian stigma bagi bekas PKI ataupun korban yang tidak terduga menjadi korban akibat kejadian situasi tadi prolog, situasi panas, agitasi propaganda dari orang-orang PKI, ada korban. Stigma itu bisa terjadi, tapi sekarang sudah tidak ada stigma. Sudah dicabut oleh Mahkamah Agung Kepres memberikan tanda ini keturunan PKI ataupun orang ini adalah keluarga PKI. Sudah tidak ada lagi stigma itu. Hanya satu undang-undang yang Mahkamah dicabut, Agung. Pak. Bentar cerita saya. Saya silakan Anda bicara. Betul, tapi secara formal begitu. Secara Tetapi formal yang sudah terjadi diambil, secara secara faktual sudah diambil, dicabut. Mereka bisa masyarakat jadi nggak gitu bupati, juga, Pak. wali kota, gubernur, bahkan bisa sampai dia presiden. Bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi tidak ada lagi masalah. Jadi jangan bilang stigma itu tetap ada, sudah habis. Ya. Kemudian pertanyaan kita, kalau mereka tetap membicarakan masalah korban, itu tetap juga berkaitan dengan apa yang terjadi dilakukan oleh orang-orang PKI. Jadi Pak Jadi Kiflan jangan ingin mengatakan mengatakan hanya bahwa korban mereka saja, pantas orang PKI diperlakukan saja. seperti itu. Jangan hanya orang, ya. Jadi Pak Kiflan ingin mengatakan mereka pantas diperlakukan seperti itu. Bukan tidak pantas dan tidak pantas, itu adalah akibat merupakan suatu histeria massa. Lawan terjadi mengalami provokasi, intimidasi, Tapi apakah propaganda. kita membenarkan, Pak Kiflan? Pertanyaannya kenapa jadi begini, aparat negara tidak melakukan pencegahan bukan sehingga gitu 3 situasi juta begitu. orang Sekarang begini, terbunuh. kalau sudah disampaikan seperti begitu, Anda hanya memikirkan korban orang-orang PKI. Korban PKI menghantam kita, Sama sekali menghancurkan enggak, kita. Diperistiwakan Goro, dijak-ijak, Begini, Pak Kiflan, justru dan sebetulnya- kita dibunuh ya. justru Jadi ini- kalau gitu, kalau Anda memang pejuang hak asasi manusia, jangan pikirkan korban dari mereka, pikirkan korban dari kita. Mari kita selesaikan masalah bangsa ini. Begini, Bukan hanya kejadian saya ingin 65, mendukung kejadian argumentasi sebelum Anda. itu. Saya ingin Jadi, mendukung argumentasi Anda dengan mengatakan begini soal Oke. korban ya. Saya bukan korban, terus korban maunya apa, Ya. mau coklat saya kasih, mau apa enggak. Korban punya hak. Apa haknya? Namanya Jadi kalau sekarang kasasi. gini, Anda begini, saya tanya, setuju nggak? Enggak, Setuju. sebentar. Saya bicara dulu. Selesaikan saya bicara dulu. Setuju nggak Anda bahwa itu permasalahan itu akibat sebab menjaga ada akibat. Kemudian jangan hanya membicarakan saja masalah korban sana. Setuju nggak? Kita bicarakan korban yang lain. Setuju nggak? Ini yang saya mau jelasin. jawab dulu. Saya Jawab mau jelasin. dulu. Ini mau Tapi dijelasin dulu fungsi Pak. Ini mau negara dijelasin. apa, Pak? Sekarang mau jawab dulu, apakah Anda setuju bukan hanya korban dari orang-orang PKI, korban dari kita juga? Setuju. Kita oke setuju. Setuju. Yang kemudian kita Sekarang menyelesaikan saya, kan masalah tadi Anda negara nanya, ini tadi Anda nanya, bisa setuju di apa enggak? Indonesia atau di luar negeri? Bisa dua-duanya. Ya, tidak bisa. Bisa. Kita kerjakan masalah bangsa ini diselesaikan di sini. Bisa, Dan Pak. Presiden Jokowi sudah menyiapkan. Mohon untuk maaf, Anda penyelesaiannya. nggak cermat soal itu. Kenapa Bisa. harus bawa ke luar negeri? Makanya saya jelasin. Boleh Ya. nggak saya jelasin? Yang punya acara nih. Iya, iya. Ya Silakan, kan bukan Bung Haris. situ bawa acara. Iya, Ya kan? bukan. Nah makanya begini, korban itu punya hak untuk dipulihkan.
pemulihan itu salah satunya namanya penegakan hukum. Oke? Ya. Oke. Tadi Anda ngotot bahwa kenapa hanya soal PKI, yang lain-lain tidak. Saya nggak bilang harus PKI. Saya sepakat tadi, ya kan, bahwa yang tadi prolog Pak ya, Pak Slamet Ya, Effendi, prolog. Ya. dibuka. Persoalannya sekarang tidak pernah ada sama-sama yang prolog sama yang analog maju sama-sama meminta supaya dibuka. Kita sudah minta ke Komnas HAM, sudah diberikan data-datanya oleh Coronavirus, oleh Haji Amidan. Ini data. Komnas HAM sudah membentuk timnya, ditunjuk Amidan. Ini data hasil laporannya. Kenapa Komnas HAM diam saja? Kenapa Bapak nggak datang lagi? Saya sudah datang. Terus datang. Sudah nyampaikan. Terus datang, Pak. Jadi udah nyampaikan, tidak diperhatikan, berarti Komnas HAM memihak kepada korbannya PKI. Korban kita nggak memihak dia. Anda bisa tanya ke karena Komnas HAM. begitu, Tapi jadi saya kita cuma mau tidak bilang, bawa ini ke Mahkamah Internasional. Korban kita selesaikan di sini. Tidak Anda ada bawa ke mahkamah- internasional tidak apa? Tapi ada saya mau mahkamah meluruskan dulu Pak internasional. Kiflan. Tadi saya rasa di pembukaan saya sudah meluruskan bahwa ini adalah sidang atau pengadilan yang diinisiasi oleh masyarakat sipil. Ini tidak mengikat dan tidak representasi dari pemerintahan Belanda dan Ya. ini juga tidak ada kaitannya saya atau kira juga langsung tidak kepada pantas PBB. lah. Masalah kita sudah dikanalisasi oleh Presiden Jokowi, akan diselesaikan dari rekonsiliasi ya nasional. tapi juga tidak pantas. Kemudian dibawa ke sana Korban ke luar negeri. dijanji-janjikan tapi tidak diselesaikan. Nggak baik juga. Saya mau bilang begini, kalau ada orang mau bilang IPT itu buruk, saya mungkin setuju. Bagus. Tapi itulah Kalau setuju, kesempatan bagus. yang terbaik. Itulah kesempatan yang terbaik buat korban bisa lebih lega. Di mana ruangnya? Kalau Anda merasa bahwa negara juga tidak bekerja, Komnas HAM tidak bekerja, bikin IPT juga. Ya. Pertanyaannya nanti begini. kita bikin IPT di Bikin, Pak. Indonesia. Ya. Di Indonesia. Bikin. Termasuk ini yang memalukan negara. Saya juga kan seret. Dia dengan tidak pengadilan memalukan rakyat. negara, dia tidak memalukan negara. Ya enggak, Ibu pengadilan Nur, rakyat Ibu yang Nur memalukan negara Indonesia, tidak memalukan memalukan. bangsa, mereka yang pergi ke luar negeri, Bapak membawa nggak boleh. persoalan bangsa ke luar negeri, walaupun namanya Bapak nggak boleh itu ketika adalah kita rakyat, ngomongin kita persoalan akan adil di bangsa. sini. Anda Negara sudah membuat batas. mempermalukan dirinya sendiri karena tidak mampu menyelesaikan masalah bangsa. Nah, segini, stop. Ya. Kita kan adili Anda di Indonesia. Memalukan. Begini, di mana pertanyaannya begini. 50 tahun loh Pak. Pertanyaan begini, ketika kita mencoba untuk menceritakan ulang atau menginterpretasi ulang tentang apa yang menjadi penderitaan korban, di mananya itu merupakan hal yang memalukan buat negara. Jadi begini. Bukankah ini juga refleksi dari kemanusiaan dan Sekali bagaimana lagi, kita ingin mencerminkan peradaban? Suatu persoalan harus dilihat dalam konteksnya. Konteksnya pada waktu itu adalah seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, setuju Pak. Ya, Tapi oleh begini, karena di itu mananya sekarang menurut ketika Bapak, sekarang- kita ingin meluruskan, Ya. sejarah kita sudah tahu. Ya. Tetapi ketika ada inisiasi dari masyarakat sipil untuk menceritakan ulang penderitaan para korban, di mananya ini memalukan untuk negara. Mengapa ini dianggap menistakan negara? Padahal ini dianggap oleh teman-teman masyarakat sipil untuk memberikan tempat bagi para korban menceritakan apa yang terjadi pada Ya, oke. mereka. Kalau menurut saya yang terpenting sebenarnya bukan mengungkapkan. Tapi kalau bisa itu kita menemukan yang bernama korban itu. Dan korban itu dari berbagai pihak. Kita pertemukan. Supaya Mbak Silalahi tahu. Di lingkungan NU sudah ada serikat-serikat. Tokohnya baru saja diberi hadiah perdamaian dari Korea Selatan. Sekarang menjadi ketua PBNU. Itu yang sekarang yang secara alamiah melakukan pendekatan dengan keluarga-keluarga Ya, PKI. setuju itu Pak. Itu saya rasa inisiasi yang Ya, baik sekali. Itu sudah melakukan itu semua dan itu sudah terjadi dengan baiknya. Kemudian ketika muncul sebuah majalah mengemukakan tentang pembantaian dan melibatkan di situ kata Banser dan Ansor dan NU, Itu yang melukai Anda. bukan, itu Melukai membangkitkan lagi organisasi. situasi Ya. itu, mengingatkan kembali kepada situasi seperti itu, lalu munculnya berbagai argumen dan untuk menerangkan kejadian sebenarnya seperti apa. Andai kata kita secara sadar, Mbak Nur, secara sadar bersama kami melakukan perencanaan bagaimana nolong orang ini. Nahdlatul Ulama itu cukup besar anggotanya, cukup berada di tengah-tengah yang korban ini. Oke. Saya beritahu Anda, ketika misalnya saudara yang menerbitkan Aku Bangga Jadi Anak PKI, mereka melaunching bukunya, yang datang siapa? Gus Dur dan saya.
Saya yang pidato. Itu bagus, menunjukkan Dan kebesaran saya hati. katakan kepada teman-teman komunis yang baru Tapi bebas begini itu, Pak Slamet, ketika bahwa ada mari majalah kita menulis bahwa itu dilakukan mari NU dan kita bangun Ansor, kehidupan saya rasa baru. NU itu jauh lebih besar daripada sekedar penulisan di majalah. Menurut saya begitu. Jadi itu kan kenapa itu harus dijadikan dasar pijakan bahwa majalah itu membuat nama NU begitu. Bagaimana NU yang besar dengan mudah dipecundangi, dikasokkan sejarahnya. NU yang pada waktu itu menolong negara dari bahaya komunisme, bersama-sama pada waktu aparatur negara, kemudian tiba-tiba dijadikan pembantai. Itu masalahnya. Kalau ini bagaimana meluruskan ini Mbak Nur? Tapi kalau soal rekonsiliasi, kami secara konkret sudah melakukannya. Ya. Itu. Bagaimana cara melihat kan saja. salah satu luka itu adalah kenapa NU yang kemudian dituding gitu. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali yang kemudian menudingkan itu kepada NU? Karena kalau enggak kita nggak maju-maju nih dalam melihat apa yang harus kita lakukan. Kalau merujuk pada majalah itu sebetulnya bukan tudingan, itu pengakuan dari mereka yang melakukan pembantaian yang dikatakan oleh Mas Slamet tadi membantu aparat membasmi komunis. Itu pengakuan Tidak tadi membantu. itu, ya kan? Keterlibatan pada namanya pada waktu persis ya, pengganyangan G30 SPKI. Istilah yang dipakai itu. Kenapa itu terjadi? Karena di desa-desa di Kediri, di Jombang, di Banyumas, di Banyuwangi, itu sudah nyata-nyata. Setiap hari santri mendengar bagaimana Allahnya dihina, Jibrilnya dihina, agamanya dihina. Maka ketika terjadi momentum itu muncul, ya sudah, tinggal brek aja. Sebelumnya terjadi pembunuhan pada rombongan gerakan pemuda Ansor. Ya di sana justru persoalannya. Oleh karena itu Mbak, Sebentar. yang sudah dilakukan oleh Sebentar, kita Pak. adalah rekonsiliasi secara alamiah, secara manusiawi, antar tetangga, antar keluarga besar di suatu desa. Itu yang harus dilakukan. Setuju Dan Pak, itu sudah Pak kita Slamet. lakukan. Tapi mungkin ada jawaban tadi dari Mbak Nur atau Bung Haris, silakan. Jadi begini Pak Slamet, saya sebenarnya kita tidak ada yang menolak fakta yang Anda ceritakan, cerita sejarah yang Anda ceritakan. Tapi yang kenapa misalnya dalam konteks hak asasi manusia, bicara soal September atau Oktober 65 dan kesananya, itu di mana ada peran negara. Ya. Nah itu yang saya khawatir, kok kenapa terlalu banyak misalnya, mohon maaf seperti misalnya Pak Slamet dari NU yang bicara. Meskipun teman-teman NU juga makin banyak yang bicara rekonsiliasi dan hak asasi. Tapi yang kita minta pertanggungjawaban negara. Kenapa negara memfasilitasi? Bukannya dia mendistingsi, bukannya dia memisahkan. Saya paham, pasti Pak Slamet nanti bicaranya konteks lagi. Yang kedua, soal dari 48 dan sampai ke 65, pertarungan, ribut, represi satu dengan yang lain, atau misalnya dari PKI ke teman-teman NU. Yang kita minta hari ini, kita tanya, negara kemana waktu itu? Berpihak, ya, tidak mampu, Atau tidak mau. Tapi Satu sebenarnya lagi soal konteks. Anda jangan lupakan juga soal konteks perang dingin. Ya. Yang kita bilang perang dingin bahwa ada komunis, tetapi di seberangnya komunisme siapa? Nah itu yang menurut saya ini rumit. Tapi saya cuma mau mengingatkan ke Pak Kiai bahwa konteks tidak hanya pada di desa. Tidak mungkin mobilisasi yang ratusan ribu sampai jutaan itu hanya karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 sepanjang Jawa Tengah atau Jawa Timur ada desa, ada yang mendiskusikan Tuhannya secara sekuler dan lain-lain. Tetapi ada konteks yang lebih besar juga yang ada di seberangnya pihak komunis yang memobilisir, mendorong, yang mengakibatkan akhirnya ada eksekusi pada yang kita diskusikan apakah analog ataupun Jadi gini, Ya, sebelum Mbak. saya potong dulu karena kita harus jeda. Tetapi saya ingin mengerucutkan begini, bahwa tidak ada sebenarnya seruan atau permintaan bahwa negara atau presiden untuk minta maaf pada PKI. Itu clear. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi ketika ada pemberitaan, penulisan atau seruan bahwa negara harus minta maaf pada PKI, itu sesuatu yang tidak pernah menjadi seruan bersama. Tetapi yang ingin dikedepankan di sini adalah bagaimana posisi negara dalam menjelaskan atau posisinya dalam menceritakan atau meminta maaf terhadap para korban, siapapun yang menjadi korban dalam sejarah kelam September 65. Kami segera kembali.